Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang pengukuran kinerja yang beranggotakan Nur Anita, Rita Nurul Daya, dan Nabila Safira. Pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik dalam bentuk tindakan yang efektif dan efisien dan akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana. Tujuan sistem pengukuran kerja adalah untuk membantu menerapkan strategi. Sistem ukuran kinerja yang menggabungkan informasi keuangan dengan informasi non-keuangan. Lima manfaat pengukuran kinerja manajemen. Yang pertama, mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. Yang keempat, menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. Yang kelima, menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Pertimbangan umum. Membandingkan sistem ukuran kinerja dengan panel instrumen pada dashboard memberikan wawasan penting mengenai bauran dari ukuran keuangan dan non-keuangan yang diperlukan dalam suatu sistem pengendalian manajemen. Satu ukuran tidak dapat mengendalikan sistem yang kompleks, dan terlalu banyak ukuran penting membuat sistem tersebut menjadi terlalu kompleks. Balance Scorecard. Balance Scorecard adalah suatu contoh dari sistem ukuran kinerja. Menurut para pendukung pendekatan ini, unit bisnis harus diberikan cita-cita dan diukur dari 3 perspektif berikut ini. Yang pertama, keuangan. Contohnya margin laba, tingkat pengembalian atas aktiva, arus kas. Yang kedua, pelanggan. Contohnya pangsa pasar, indeks kepuasan pelanggan. Yang ketiga, bisnis internal. Contohnya retensi karyawan, pengurangan waktu siklus. Balance Scorecard memelihara keseimbangan antara ukuran-ukuran strategis yang berbeda dalam suatu usaha mencapai keselarasan cita-cita, sehingga dengan demikian mendorong karyawan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik organisasi. Ini merupakan alat yang membantu fokus perusahaan, memperbaiki komunikasi, menetapkan tujuan organisasi, dan menyediakan umpan balik atas strategi. Sistem penilaian kinerja, pertimbangan tambahan, terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada ukuran hasil dan pemicu. Ukuran hasil mengindikasikan hasil dari suatu strategi, misalnya meningkatkannya pendapatan. Ukuran ini biasanya merupakan indikator yang terlambat atau lagging indicators, yang memberitahu manajemen mengenai apa yang telah terjadi. Sebaliknya, ukuran pemicu merupakan indikator yang mendahului atau leading indicator, yang menunjukkan kemajuan dari bidang-bidang kunci dalam mengimplementasikan suatu strategi. Waktu siklus merupakan contoh dari ukuran pemicu. Yang kedua, ada ukuran keuangan dan non-keuangan, yaitu organisasi telah mengembangkan sistem yang sangat canggih untuk mengukur kinerja keuangan. Banyak industri yang dipicu oleh perubahan dalam bidang non-keuangan, seperti kualitas dan kepuasan pelanggan yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga, ada ukuran internal dan eksternal. Perusahaan harus mencapai keseimbangan antara ukuran-ukuran eksternal,
seperti kepuasan pelanggan, dengan ukuran-ukuran dari proses bisnis internal seperti hasil produksi. Terlalu sering perusahaan mengorbankan pengembangan internal untuk memperoleh hasil eksternal atau mengabaikan seluruh hasil eksternal karena secara salah meyakini bahwa ukuran internal yang bagus sudah mencukupi. Yang keempat, pengukuran memicu perubahan, yaitu kemampuan untuk mengukur hasil dan pemicu sedemikian rupa sehingga menyebabkan organisasi bertindak sesuai dengan strateginya. Organisasi tersebut mencapai keselarasan dengan tujuan di tingkat lebih rendah yang dapat dipantau dan dipengaruhi organisasi yang berbeda. Dengan ukuran ini, semua karyawan dapat memahami bagaimana tindakan mereka memengaruhi strategi perusahaan. Faktor kunci keberhasilan terdiri dari dua variabel. Yang pertama, ada variabel kunci yang berfokus pada pelanggan. Nah, ini terdiri dari pemesanan. Pemesanan merupakan indikator yang lebih baik dibandingkan dengan pendapatan penjualan itu sendiri. Yang kedua, pesanan tertunda. Pesanan tertunda dapat menandakan ketidakpuasan pelanggan. Yang ketiga, pangsa pasar. Penurunan pada posisi kompetitif suatu bisnis dapat dikaburkan oleh peningkatan yang dilaporkan dalam volume penjualan yang disebabkan oleh pertumbuhan industri secara keseluruhan. Yang keempat, ada pesanan dari pelanggan kunci, dapat mengindikasikan di awal mengenai keberhasilan seluruh strategi pemasaran. Yang kelima, ada kepuasan pelanggan. Hal ini dapat diukur melalui survei pelanggan, pendekatan pembeli misterius, dan jumlah surat keluhan. Yang keenam, ada retensi pelanggan dapat diukur melalui lamanya hubungan dengan pelanggan. Yang ketujuh, ada loyalitas pelanggan dapat diukur dalam pembelian berulang. Referensi yang diberikan oleh pelanggan dan penjualan ke pelanggan tersebut sebagai persentase dari total kebutuhan. Yang kedua, variabel kunci yang berkaitan dengan proses bisnis internal. Nah, ini terdiri dari utilitas kapasitas, di mana biaya tetap adalah tinggi. Pengiriman tepat waktu, perputaran persediaan, kualitas, dan waktu situs. Implementasi sistem pengukuran kinerja. Implementasi dari suatu sistem pengukuran kinerja melibatkan 4 langkah umum. Yang pertama, mendefinisikan strategi. Yang kedua, mendefinisikan ukuran-ukuran dari strategi. Yang ketiga, mengintegrasi ukuran-ukuran ke dalam sistem manajemen. Yang keempat, meninjau ukuran dan hasilnya secara berkala. Nah, ada aspek yang paling penting dari tinjauan ini adalah menginformasikan kepada manajemen mengenai apakah strategi tersebut telah dilaksanakan dengan benar dan seberapa berhasil strategi itu bekerja. Yang kedua, menunjukkan bahwa manajemen serius mengenai pentingnya ukuran-ukuran ini. Yang ketiga, menjaga ukuran-ukuran tersebut sejajar dengan strategi yang selalu berubah. Yang keempat, memperbaiki pengukuran. Kesulitan dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja. Yang pertama, korelasi yang buruk antara ukuran non-keuangan dengan hasilnya. Yang kedua, terpaku pada hasil keuangan. Yang ketiga, ukuran-ukuran tidak diperbarui. Yang keempat, terlalu banyak pengukuran. Yang kelima, kesulitan dalam menetapkan trade-off. Praktik-praktik pengukuran. Wawasan mengenai apa yang sebenarnya diukur oleh perusahaan, kualitas yang dilihat dari ukuran-ukuran ini,
serta ukuran apa yang dikaitkan dengan kompensasi. Jenis ukuran. Studi Lingley dan Spearman menemukan bahwa 76% dari perusahaan responden memasukkan ukuran-ukuran keuangan, operasi, serta kepuasan pelanggan dalam tinjauan manajemen reguler, tetapi hanya 33% yang memasukkan ukuran-ukuran inovasi serta perubahan ukuran dalam tinjauan manajemen reguler. Yang kedua, kualitas dari ukuran. Ukuran-ukuran kinerja keuangan merupakan satu-satunya ukuran yang dianggap berkualitas tinggi, terkini dan dikaitkan dengan kompensasi. Kebanyakan perusahaan responden memiliki ukuran-ukuran operasi dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, hubungan ukuran dengan kompensasi. Perusahaan kebanyakan menggunakan kepuasan pelanggan dan selebihnya menggunakan ukuran-ukuran inovasi dan perubahan untuk memicu keputusan kompensasi. Pengendalian interaktif. Peran utama dari pengendalian manajemen adalah untuk membantu pelaksanaan strategi. Strategi yang terpilih mengidentifikasi faktor kunci keberhasilan yang menjadi titik pusat dari desain dan operasi sistem pengendalian. Akhir-akhir adalah implementasi strategi yang berhasil. Faktor kunci keberhasilan adalah penting dalam desain sistem pengendalian untuk mengimplementasikan strategi yang dipilih. Ketidakpastian strategi memandu penggunaan sekelompok informasi pengendalian manajemen secara interaktif dalam mengembangkan strategi baru. Pengendalian interaktif memiliki karakteristik berikut ini. Yang pertama, kelompok informasi pengendalian manajemen mengenai ketidakpastian strategi yang dihadapi oleh bisnis tersebut menjadi titik pusat. Yang kedua, eksekutif senior menerima informasi semacam itu dengan serius. Yang ketiga, manajer pada semua tindakan organisasi tersebut memfokuskan perhatiannya pada informasi yang dihasilkan oleh sistem itu. Yang keempat, atasan, bawahan, dan rekan pekerja bertemu untuk menginterpretasikan dan membahas implikasi dan informasi untuk inisiatif strategi masa depan. Yang kelima, rapat dilaksanakan dalam bentuk debat serta tantangan terhadap data dan asumsi yang mendasari serta tindakan yang sesuai. Kesimpulan, suatu sistem pengukuran kinerja menyediakan suatu mekanisme untuk mengaitkan strategi dengan tindakan. Sistem tersebut beroperasi berdasarkan asumsi bahwa ukuran-ukuran keuangan saja tidak cukup untuk mengoperasikan suatu organisasi dan bahwa perlu diberikan perhatian khusus pada pengembangan ukuran-ukuran keuangan yang canggih. Shortcut adalah bahwa pengukuran akan memicu perubahan ketika organisasi tersebut bertindak sesuai dengan apa yang diukur. Banyak kesulitan yang mungkin dihadapi oleh suatu perusahaan ketika mencoba untuk menerapkan suatu scorecard. Kolerasi yang buruk antara ukuran hasil dan pemicu, terpaku pada hasil keuangan, tidak adanya mekanisme yang untuk melakukan perbaikan, kegagalan untuk memperbarui ukuran, terlalu banyak ukuran, serta kesulitan dalam membuat pertukaran. Sekian pembahasan tentang materi pengukuran kinerja yang sudah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.